Selamat pagi dan salam sejahtera yang terhormat para dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Hilarius B. Rusayasvil dengan nomor induk mahasiswa 23869050556, adalah guru pendidikan agama Katolik di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pendidikan agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, gelombang kedua tahun 2023. Pada hari ini Kamis tanggal 30 November 2023 akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran pada kelas 11 semester 1 di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi dengan materi Martiria sebagai karya pastoral gereja. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Salam. Baik, selamat pagi. Oke, selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Lantas siapa yang tidak hadir hari ini? Santi. Oke. Baik anak-anak, puji Tuhan, hari ini anak-anak saya sehat dan juga satu orang yang tidak hadir, mudah-mudahan minggu berikut atau minggu depan teman kita sambil itu bisa kembali Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini, Pak Guru meminta kalian untuk berdiri, kita melakukan SPP. Dengan kita semangat, bisa Pak? Ya. Tepuk semangat. Luar biasa. Silakan dulu. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang satu materi atau satu konten terkait dengan karya pastoral gereja atau yang kita sebut itu namanya tugas-tugas gereja. Oleh karena itu, anak-anak perlu bertanya, apakah anak-anak sudah siap untuk kita belajar pada pagi ini? Siap. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang Martiria sebagai karya pastoral gereja. Nah, untuk itu kita akan mempelajari yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah peserta didik mampu memahami Martiria sebagai karya pastoral gereja sehingga mampu untuk menghayati, mensyukuri serta mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Ini penting anak-anak. Jadi Martiria itu penting kita belajar supaya kita menjadi martir-martir kecil dalam hidup kita. Baik itu sebagai martir putih maupun juga martir merah. Tetapi di zaman modern ini kita tetap menjadi martir yang hidup. Artinya bahwa kita berjuang menjadi martir yang mempertahankan tentang nilai-nilai kehidupan manusia, dan nilai keadilan, dan nilai perdamaian, dan nilai kemanusiaan, atau nilai-nilai lainnya yang menyangkut tentang nilai-nilai kehidupan manusia. Bisa paham ya? Bisa. Itu tentang tujuan pembelajaran. Untuk kita bisa mengawali ya
pertemuan kita pada hari ini, saya memiliki ketua kelas untuk pintu merah dan ketua. Karena sekaligus kita akan mendengarkan lagu merah, lagu kita semua bangkit berdiri. Kita semua tetap kita lagu kita semua ikut bernyanyi. Menanyakan beberapa pertanyaan. Di antara anak-anak siapa yang tahu tentang 5 karya pastoral gereja? Silakan anak sisi. Silakan berdiri. Jadi makanya pastoral gereja itu pertama liturgia, yang kedua diakonia, koinonia, dan juga waktu di Kita Oke, yang kedua, apa itu liturgia? Ya, silakan. baik liturgia adalah bahasa. Salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Yang kedua, atau yang ketiga, apa itu kerigma? Ya, anak Fidel silakan. Silakan berdiri. Kerigma artinya watak. Kerigma itu artinya mewatak. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Lantas apa itu material? Silakan. Materia artinya memberikan kesaksian. Material artinya memberikan kesaksian. Silakan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Dan yang terakhir, apa itu koinonia? Saya Kak. Koinonia atau disebut juga. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, anak-anak.
terima kasih untuk kalian semua yang sudah mempersiapkan diri terkait dengan materi minggu kemarin. Kalian semua masih ingat tentang materi pertama terkait dengan 5 tugas atau 5 karya pastor gereja. Dan hari ini anak-anak kita akan melihat itu materi yang kedua, itu terkait dengan apa yang dinamakan dengan material. Apa yang tersebut itu adalah memberi kesaksian. Kita sebagai pengikut Kristus, tentu kita harus menjadi orang-orang yang kita siapkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi ketika kita dibaptis dan juga kita sudah menerima dan juga sudah mengambil beberapa sakramen, tugas kita itu adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Ya seperti yang kita lihat di sejarah, kami kaitan dengan sejarah atau perjalanan gereja Kristen pada dunia, itu berkaitan dengan begitu banyak martir-martir yang mati untuk mempertahankan iman Yesus. Oleh karena itu, anak-anak, mari kita simak video ini, lalu kemudian Anda bisa merefleksikan dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disini. Oke, baik teman-teman, terus terkait dengan video yang sudah Anda semua dengan sidang. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang terkait anak-anak. Yang pertama, anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengamati video ada sedikit ya silakan kita. Oke, terima kasih untuk anak Eva. Itu ada perasaan ya, bangga menjadi orang Katolik. Artinya bahwa dia berani untuk memberi kesaksian, yaitu dengan simbol, yaitu dengan tanda salib. Lalu yang kedua, apa yang mereka lakukan dalam video tersebut? Silakan, Anak Maria. Baik, yang mereka lakukan dalam video tersebut adalah mereka memberi kesaksian melalui simbol tanda salib sebagai tanda kemenangan dan keselamatan dari maut dan dosa. Terima kasih. Luar biasa. Itu yang kedua itu adalah mereka lakukan sebagai salah satu simbol atau tanda sebagai kemenangan akan dosa dan maut. Lalu yang terakhir, mengapa mereka terguna-guna? Ya. Silakan, bisa. Biar Anda terima kasih karena mereka beriman dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, luar biasa karena mereka memiliki iman dan kepercayaan akan siapa? Akan Kristus, yaitu menjadi pengikut Kristus atau juga menjadi saksi Kristus. Baik anak-anak, kalau kita mau menjadi seorang martir,
berarti kita tidak perlu mati seperti ya mati lainnya. Seperti dalam gereja kita, misalnya Petrus, saya Stefanus, Yohanes, atau 12 orang rasul. Tetapi bagaimana kita menjadi makin kecil, yaitu makin menjadi ya orang-orang yang baik kepada orang lain. Misalnya adalah makin lewat kata, lewat perbuatan, lewat sikap hidup kita, dan juga lewat teladan. Atau juga bagi teman-teman. Nah, itu adalah makna yang kita petik. Oleh karena itu, anak-anak kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita merasa minder, kadang-kadang kita merasa terancam. Kalau kita mau memberikan kesaksian di depan orang atau di tengah-tengah dunia atau bisa juga di depan umum, kadang-kadang kita takut. Kadang-kadang kita takut. Nah, misalnya tanda salib, kadang-kadang kita takut memberi tanda salib. Kalau kita memberi tanda salib, entah itu di depan umum, entah di publik, atau bisa juga di dunia, itu menandakan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia. Bukan karena kita munafik, tetapi karena kita mau menyatakan bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Baik seperti itu yang perlu sampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan. Baik, anak-anak, selanjutnya kita ingat pada yang kedua adalah anak-anak bisa mengamati gambar kolase yang ada di sini yang sudah ditayangkan. Yang pertama itu adalah gambar apa? Itu gambar siapa di situ? Itu tentang gambar siapa yang dipegang kepalanya? Yohanes. Yang dipegang kepala itu adalah Yohanes. Kemudian siapa? Ya, Stefanus. Yang ketiga, Santos. Pak Santo Petrus. Dan yang berikutnya adalah Santo apa? Jeremy. Itu contoh dari makin yang rela mati demi mempertahankan iman akan Kristus. Selanjutnya, anak-anak nanti kalian semua membentuk kelompok, kemudian Anda mendiskusikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan di dalam LKPD. Pertanyaan yang pertama adalah menganalisis arti dan makna material. Dan yang kedua, menguraikan syarat-syarat menjadi martir. Dan yang ketiga, itu mengaitkan makna kesaksian dimanakan Kristus dalam hidup sehari-hari, atau mengimplementasikan kemartiran dalam gereja Katolik. Dan yang berikut mendiferensiasikan jenis kemartiran dalam gereja Katolik. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah membangun kemartiran dalam gereja Katolik menurut Santo Ignatius dan Antiochus. Bisa? Oke, kalau begitu anak-anak silakan Anda membentuk kelompok. Rasanya kelompok sudah diisikan. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai anak-anak, kita mulai memberi kesempatan kepada kalian semua bisa presentasikan.
hasil diskusi kita mulai dari kelompok 1. Itu kepada kelompok 1 waktu Baik, shalom, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai arti dan makna martirian dan syarat-syarat menjadi martir. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 1. Soal jelaskan arti dan makna dari martiria. Arti dan makna dari martiria adalah saksi yang sering disebut sebagai orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Saksi menunjuk pada personal atau pribadi seseorang, yakni pribadi yang mengetahui atau mengalami dan mampu memberikan keterangan yang benar. Kata saksi memiliki dua arti. Yang pertama, orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua, orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa tersebut sungguh-sungguh terjadi. Yang berikut makna martiria. Kesaksian atau martiria berarti ikut serta dalam menjadi saksi Kristus bagi dunia. Hal ini dapat diwujudkan dalam menghayati hidup sehari-hari sebagai orang beriman di tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Ketika menjalin relasi dengan teman beriman lain dan dalam relasi hidup dari masyarakat. Soal yang kedua, bukan syarat-syarat menjadi martir. Syarat-syarat menjadi seorang martir yaitu yang pertama berani, yang kedua prinsip, yang ketiga siap menderita, yang keempat menanggung risiko, yang kelima siap mati demi Kristus, yang keenam tegas dan adil dan damai, yang ke-8 memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, dan yang ke-9 berani menolak segala bentuk kejahatan. Ya baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semua. Terima kasih Pak Guru dan beserta dan kepada kami. Singkat kedua kami akan bertanya tentang arti martiria secara etimologis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan data berdiskusi dan menjawab pertanyaan. Ya baik, Kak Grace, kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Grace. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Grace. Secara etimologi, kata martiria berasal dari bahasa Yunani yakni marturio, yang berarti kesaksi. Bagaimana yang dijawab oleh Kak Grace? Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Baik, kita langsung ke kelompok kedua. Silakan semua. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Di sini saya Grace sebagai moderator. Baik, selanjutnya saya berikan kepada materi 1 untuk membacakan diskusi. Pertanyaan, implementasi martiria dalam gereja Katolik tidak Islam. Jawaban, itu menjadi saksi Kristus bagi dunia. Hal ini dapat diwujudkan dalam menghayati hidup sehari-hari sebagai orang beriman di tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Ketika menjalin relasi dengan umat Kristen lain dan dalam relasi bermasyarakat, melalui bidang karya ini, umat beriman diharapkan dapat menjadi lagi garam dan terang untuk masyarakat sekitarnya, sehingga mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menghidupkan mereka dengan orang yang sama. Contohnya berserikat kepada mereka yang kita mau bekerja sama dan negeri semua yang kepercayaan dan penduduk bersama yang kepercayaan.
dan mau mengampuni teman yang telah melakukan kesalahan. Salah satu contohnya adalah Carlos Acutis martir hingga zaman sekarang. Dia ditetapkan sebagai beato sekaligus sebagai martir dan pelindung internet. Dia memperkenalkan Ekaristi sebagai jalan menuju ke surga. Saya sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Anak memberi saksi yang baik lewat perkataan, sikap dan perbuatan. Dan yang terakhir sudah pastikan anak-anak bersikap jujur terhadap orang tua, guru dan teman-teman. Baik itu berkaitan dengan pertanyaan refleksi. Dan yang terakhir, anak-anak, apakah anak-anak senang dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini? Oke, kalau Anda senang, maka aksi membuka anak-anak. Yang pertama adalah anak-anak menuliskan rencana aksi untuk mewujudkan karya pastoral gereja sebagai saksi-saksi Kristus yang bersikap jujur dengan siapa saja tanpa adanya diskriminasi. Jadi itu adalah tugas kalian. Aksinya adalah Anda menuliskan tentang rencana aksi berkaitan dengan bersikap jujur tanpa membeda-bedakan dan juga tanpa adanya sikap diskriminatif. Jadi itu sebagai bentuk aksi sehingga anak-anak minggu depan itu bisa dikumpulkan. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini, mari kita melakukan satu bentuk ice breathing dengan kesemangat. Silakan, mari kita semua bangkit berdiri. Tepuk semangat. Baik teman-teman, mari kita bentuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini dengan doa ketua silakan ini kita baik, terima kasih untuk ketua. Siap. Salam. Baik, terima kasih untuk anak-anak kita luar biasa.